Ketika Chen Ping dan Raja Iblis Awan Merah muncul kembali di atas lembah tempat aliansi itu bersembunyi, seluruh lembah pun bergemuruh dengan kegembiraan. Ini Chen Ping, sesama penganut Taoisme. Aku kembali. Mereka kembali. Jin Buhuan, Li Baichuan, Du Guao, dan yang lainnya segera bergegas keluar dari gua sementara. Ketika mereka merasakan aura yang tak terduga namun harmonis dan terkendali yang terpancar dari Chen Ping, mereka semua tercengang. Saudara Taois Chen Ping, Anda, mata Jin Buhuan membelalak, suaranya sedikit bergetar, dewa tingkat 7. Bagaimana mungkin, hanya dalam waktu sedikit lebih dari sebulan, dia langsung melompat dari puncak peringkat kelima ke tahap awal peringkat ke-7, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah surga ke-12. Yang lebih penting lagi, aura Chen Ping bukanlah jenis terobosan paksa dengan fondasi yang lemah, melainkan sedalam jurang dan sedalam lautan, samar-samar memancarkan semacam tekanan yang membuat mereka semua merasa cemas. Li Baichuan mengelilingi Chen Ping 2 kali, sambil mendecakkan lidah karena takjub. Nak, ramuan apa yang kau minum? Atau kau menerima keberuntungan luar biasa? Kecepatan peningkatan seperti ini belum pernah kulihat dalam puluhan ribu tahun hidupku. Tangan Du Guao yang memegang pedang sedikit bergetar. Itu adalah reaksi naluriah seorang kultivator pedang terhadap aura yang kuat. Dia bisa merasakan bahwa Chen Ping, bahkan hanya berdiri di sana dengan santal, bagaikan senjata ilahi yang terhunus. Ketajamannya tersembunyi namun cukup untuk membelah langit. Niatmu saat menggunakan pedang, telah berubah, katanya dengan suara berat. Raja Iblis Awan Merah menyeringai, mata iblisnya yang merah menyala dipenuhi kesombongan. Kau belum melihat apa yang dilakukan anak ini di gua pemurni Qi kuno. Kau akan ketakutan setengah mati jika kuceritakan. Kekuatannya saat ini, hehe. Chen Ping tersenyum tipis dan menangkupkan tangannya ke arah kerumunan. Saya cukup beruntung mendapatkan beberapa kesempatan. Para senior, bagaimana pemulihan cedera kalian? Jin Buhuan menenangkan diri dan berkata dengan serius, berkat sumber daya yang Anda tinggalkan dan metode yang diajarkan oleh senior Musa, sebagian besar murid yang terluka parah sudah aman, dan mereka yang terluka ringan telah pulih sekitar 70-80%. Namun, jatuhnya leluhur api bumi dan manusia sejati yang misterius dan halus telah memberikan pukulan berat bagi moral. Saat menyebut nama leluhur api bumi, secerca rasa sakit dan dingin terlintas di mata Chen Ping, tetapi dia dengan cepat kembali tenang, hutang darah harus dibayar dengan darah. Semuanya, saya bermaksud pergi ke aula jalan jahat untuk menyelesaikan dendam ini. Sekarang, Li Baichuan mengerutkan kening. Meskipun kekuatanmu telah meningkat pesat, Istana Jalan Jahat memiliki fondasi yang dalam, dan gerbang reinkarnasi tidak dapat diprediksi. Haruskah kita melakukan persiapan lebih lanjut? Tidak perlu. Chen Ping menggelengkan kepalanya, nadanya tenang namun tegas. Cedera Zhan E dan Sui Yuming tidak akan pernah bisa sembuh sepenuhnya, karunia gerbang reinkarnasi memiliki batasnya. Sekarang adalah waktu yang tepat. Dia berhenti sejenak, lalu menatap semua orang. Dalam pertempuran ini, saya akan menjadi kekuatan utama. Kalian para senior dapat memberikan dukungan dari belakang, dan datang membantu saya jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Tetapi serahkan konfrontasi langsung kepada saya. Kata-kata ini diucapkan dengan tenang, namun memancarkan kepercayaan diri yang mutlak. Jin Buhuan dan yang lainnya saling pandang, dan akhirnya mengangguk dengan tegas. Mereka dapat merasakan perubahan transformatif dalam diri Chen Ping,
sebuah metamorfosis yang berasal dari esensi kekuasaan itu sendiri. Baiklah, karena rekan Taois Chen Ping memiliki kepercayaan diri yang begitu besar, kami akan menemani Anda dalam perjalanan ini. Jin Buhuan menggertakkan giginya dan berkata, kita harus membalas dendam atas dendam leluhur api bumi dan manusia sejati Xuan Wei. Hitung aku, Li Baichuan meraung. Du Guao hanya mengucapkan dua kata, ayo kita pergi bersama. Chen Ping tak berkata apa-apa lagi dan perlahan melayang ke udara. Raja Iblis Awan Merah mengikuti dari dekat, bersama dengan Jin Buhuan, Li Baichuan, Du Guao, dan puluhan murid elit aliansi yang masih mampu bertarung. Kelompok itu berubah menjadi garis-garis cahaya dan melesat menuju lokasi aula Jalan Jahat. 3 hari kemudian, di luar kuil Jalan Jahat, pegunungan, yang awalnya suram dan menyeramkan serta diselimuti kabut abu-abu sepanjang tahun, kini tampak luar biasa hidup. Banyak sekali petani berkumpul dari segala penjuru dan mendirikan perkemahan sementara di pinggiran pegunungan. Orang-orang ini memiliki aura yang beragam dan pakalan yang bervariasi, tetapi wajah mereka dipenuhi dengan semangat dan antisipasi. Mereka semua adalah kultivator yang telah tertarik oleh berkah gerbang reinkarnasi dan datang untuk bergabung dengan aula Jalan Jahat, atau sedang menunggu kesempatan berikutnya untuk menerima berkah. Kuil Jalan Jahat jelas menyadari tempat persembunyian sisa-sisa aliansi, tetapi alih-alih bergegas untuk memusnahkan mereka, mereka mempromosikan keajaiban gerbang reinkarnasi untuk menarik lebih banyak pengikut dan memperkuat kekuasaan mereka. Ketika Chen Ping dan kelompoknya muncul di pinggiran pegunungan, hal itu langsung menimbulkan sensasi. Dia adalah Jin Buhuan dari Sekte 5 Elemen. Dan di sana ada Li Baichuan dari Lembah 10.000 Binatang, dan Du Guao dari Paviliun Pedang Surgawi. Mereka benar-benar berani menunjukkan diri. Tidakkah mereka takut dimusnahkan oleh aula Jalan Jahat? Siapakah pemuda yang memimpin kelompok itu? Auranya menakutkan. Di tengah diskusi, Chen Ping terus berjalan tanpa berhenti, menuju langsung ke kedalaman pegunungan tempat markas besar aula Jalan Jahat berada. Kemanapun dia pergi, tak satu pun kultivator yang telah berjanji setia kepada istana Jalan Jahat berani menghentikannya. Tekanan kacau yang secara alami terpancar dari tubuh Chen Ping seperti gunung tak terlihat, membuat mereka sulit bernapas dan mencegah mereka bahkan untuk mendekat. Tak lama kemudian, kabar itu sampai ke kedalaman istana Jalan Jahat. Aula Jalan Jahat, di atas altar reinkarnasi yang sangat besar. Sue Yuming dan Zhan E duduk bersila di tepi genangan darah. Aura mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya, tetapi wajah mereka masih agak pucat. Kerusakan pada fondasi Dao seseorang yang disebabkan oleh busur Raja Ilahi tidak mudah dipulihkan. Di belakang mereka, 3 penjaga reinkarnasi berkulit pucat dan tanpa ekspresi berdiri diam, seperti patung. Seorang tetua berjubah hitam bergegas ke altar dengan panik, Tuan Istana Leluhur. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Sisa-sisa Sekte 5 Elemen, Lembah 10.000 Binatang, dan Paviliun Pedang Surgawi telah datang untuk menyerang. Dan pemimpinnya adalah Chen Ping itu. Chen Ping. Zhan E tiba-tiba membuka matanya, ekspresi kesal dan terkejut terpancar di sana. Dia benar-benar berani datang ke sini dengan sukarela. Ada berapa orang yang datang? Tidak banyak. Hanya beberapa lusin orang. Tapi aura Chen Ping tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sue Yuming juga membuka matanya, pupil iblisnya yang merah menyala berkilat dengan cahaya merah darah kuat. Hanya dalam waktu lebih dari sebulan, seberapa kuatkah dia? Ini cuma gertakan. Sempurna, aku memang ingin membalas dendam padanya. Namun, Zhan E menjadi semakin waspada, kita tidak boleh lengah. Anak ini aneh.
Dia mampu pulih begitu cepat dari serangan balik busur Raja Ilahi. Dia pasti mengalami kejadian luar biasa. Terlebih lagi, dia berani datang kepada kita atas inisiatifnya sendiri. Dia pasti memiliki sesuatu yang bisa diandalkan. Dia berpikir sejenak, lalu mencibir, namun, mereka datang tepat pada waktunya. Ketiga penjaga reinkarnasi yang dianugerahkan oleh Sang Dewa perlu diuji dalam pertempuran sesungguhnya. Kirimkan perintah untuk mengaktifkan formasi pelindung gunung dan kumpulkan semua kultivator yang telah berjanji setia kepada kita di luar gerbang gunung. Aku akan menghancurkan para pengkhianat ini di depan semua orang, agar semua orang di 12 langit mengetahui konsekuensi dari menentang gerbang reinkarnasi. Ya, setengah jam kemudian, di luar gerbang kuil Jalan Jahat, sekumpulan besar petani berkumpul seperti gelombang pasang, jumlahnya tidak kurang dari 10.000. Mereka adalah para kultivator dari berbagai penjuru yang tertarik ke gerbang reinkarnasi, dan sekarang, di bawah komando Aula Jalan Jahat, mereka membentuk tembok manusia. Di atas gerbang gunung, Zhan E dan Sue Yuming berdiri di udara, dengan 3 penjaga reinkarnasi dan puluhan tetua elit yang tersisa dari Aula Jalan Jahat di belakang mereka. Sosok hantu gerbang reinkarnasi muncul dan menghilang di atas altar, memancarkan lingkaran cahaya abu putih yang memperkuat kehadirannya yang mengesankan. Ketika Chen Ping dan kelompoknya tiba, seolah-olah melangkah di udara, dan muncul di luar gerbang gunung, kedua pihak menampilkan kontras yang mencolok. Di satu sisi terdapat pasukan berjumlah 10.000 orang, momentum mereka sangat kuat dan niat membunuh mereka sangat terasa. Di satu sisi hanya ada beberapa lusin orang, tetapi masing-masing dari mereka memancarkan aura tenang dan terkendali. Terutama Chen Ping, yang baru berada di tingkat ke-7 alam dewa surgawi, tampak menjadi pusat dari seluruh dunia. Semua cahaya, suara, dan bahkan hukum alam tampak sedikit condong ke arah lokasinya. Chen Ping, suara Zhan E, seperti desisan ular berbisa, bergema di langit, aku tak pernah menyangka kau akan berani mengorbankan nyawamu dengan sukarela. Sepertinya serangan balik dari busur Raja Dewa terakhir kali gagal membunuhmu, memberimu kesalahpahaman yang tak beralasan. Sue Yuming mencibir, nak, lengan baruku kebetulan butuh pengorbanan. Kepalamu sempuma. Menghadapi ejekan mereka, Chen Ping tetap tenang seperti sumur yang tak bergerak, bahkan tidak melirik mereka. Sebaliknya, mereka mengalihkan pandangan mereka ke 3 penjaga reinkarnasi di belakang mereka, dan bayangan samar gerbang reinkarnasi di altar yang lebih jauh. Hanya 3 boneka, dia berbicara dengan lembut, suaranya tidak keras, namun jelas terdengar oleh semua orang. Dewa reinkarnasi tampaknya tidak terlalu menghargaimu. Lancang, wajah Zhan E memerah. Kau berani berbicara begitu sombong bahkan saat kau akan mati. Hari ini aku akan menunjukkan padamu kekuatan ilahi yang dianugerahkan oleh Tuhan kita. Dia melambaikan tangannya dan berteriak, penjaga reinkarnasi, bunuh. Berdengung, ketiga penjaga reinkarnasi, yang tadinya berdiri diam, secara bersamaan memancarkan cahaya abu putih di pupil mata mereka. Tidak ada raungan atau lolongan, mereka hanya melangkah maju secara bersamaan. Ledakan, 3 berkas cahaya abu putih melesat ke langit dari sana, saling berjalin di udara membentuk susunan cahaya segitiga yang sangat besar. Di dalam pancaran cahaya itu, energi reinkarnasi melonjak seperti gelombang pasang, berubah menjadi hantu-hantu abu putih tak terhitung jumlahnya berupa rantai, pedang, dan palu raksasa, yang menghantam Chen Ping. Setiap serangan mengandung kekuatan mengerikan dari dewa tingkat 2, dan juga membawa karakteristik unik, erosi, dan asimilasi dari kekuatan reinkarnasi. Bahkan sedikit saja ki reinkarnasi akan merasuki tubuh kultivator biasa,
menyebabkan mereka secara bertahap kehilangan kesadaran diri dan menjadi boneka. Para Wanxiu yang menyaksikan dari bawah semuanya tersentak kaget. Apakah ini kekuatan para penjaga reinkarnasi? Itu menakutkan. Tidak heran jika Aula Jalan Jahat berani bersikap begitu arogan. Jin Buhuan dan yang lainnya juga memasang ekspresi serius dan tanpa sadar menggenggam erat senjata sihir mereka. Gabungan serangan dari ketiga boneka ini sudah hampir setara dengan dewa tingkat atas level 4. Namun, dihadapkan dengan serangan dahsyat ini, Chen Ping hanya mengangkat tangan kanannya. Dengan jari-jarinya yang terentang, tanda pusaran kacau yang samar di telapak tangannya sedikit bercahaya. Membubarkan, hanya satu kata, tidak ada kemegahan yang menggemparkan, tidak ada kecemerlangan yang mempesona. Berpusat di telapak tangan Chen Ping, lapisan riak abu-abu, hampir tak terlihat oleh mata telanjang, menyebar. Di tempat riak air itu lewat, pemandangan aneh pun terbentang. Rantai-rantai abu putih, pedang, dan hantu palu raksasa yang tak terhitung jumlahnya yang berjatuhan dari langit meleleh dan hancur tanpa suara saat menyentuh riak abu-abu, seperti es dan salju di bawah sinar matahari. Itu tidak hancur berkeping-keping, tidak dinetralisir, melainkan seolah-olah telah dihapus dari keberadaan hingga ke intinya. Seiring dengan gelombang energi reinkarnasi di dalam susunan cahaya segitiga, energi itu dengan cepat menipis dan menghilang di bawah sapuan riak abu-abu. Apa? Zhan E dan Sue Yuming sama-sama tersentak kaget, mata mereka hampir keluar dari rongganya. Itu adalah serangan gabungan dari tiga penjaga reinkarnasi tingkat 2 di alam abadi atas. Bahkan di puncak karir mereka, mereka tetap perlu ditangani dengan serius. Chen Ping benar-benar menetralisinya hanya dengan satu kata santal. Bagaimana ini mungkin? Para Wanxiu yang menyaksikan dari bawah tercengang, dan suasana menjadi hening mencekam. Banyak kultivator yang sebelumnya penuh percaya diri di Aula Jalan Jahat mulai goyah pada saat ini. Chen Ping menarik tangannya, pandangannya akhirnya tertuju pada Zhan E dan Sue Yuming, nadanya masih tenang. Jika ini yang kalian andalkan, maka sudah saatnya untuk mengakhiri ini. Begitu selesai berbicara, dia langsung bergerak. Tanpa menggunakan pedang pembunuh naga, dia hanya mengarahkan jari-jarinya seperti pedang dan membuat tebasan ringan di udara ke arah tempat ketiga penjaga reinkarnasi berada. Pemisahan cahaya kekacauan, mendesis. Seberkas cahaya abu-abu tipis memancar dari ujung jari Chen Ping. Cahaya itu tampak lambat, tetapi sebenarnya sangat cepat, seolah-olah telah melampaui batasan waktu. La melesat tanpa suara melintasi kehampaan, meninggalkan retakan hitam yang bertahan lama di ruang angkasa, dengan arus kacau mengalir di sekitar tepinya. Ketiga penjaga reinkarnasi itu tampaknya merasakan ancaman mematikan dan secara bersamaan melepaskan ki reinkarnasi terkuat mereka, menciptakan lapisan demi lapisan penghalang abu putih di depan mereka. Cahaya di mata mereka berkedip-kedip liar saat mereka mencoba mengunci target pada cahaya abu-abu dan melancarkan serangan balik. Namun, itu tidak berhasil. Cahaya abu-abu menyentuh penghalang pertama. Engah, penghalang itu hancur berkeping-keping seperti kertas. Lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan keempat. Serangkaian suara, puff, lembut terdengar saat cahaya abu-abu menembus semua penghalang dengan kekuatan yang tak terbendung, lalu melayang ringan di tengah tubuh ketiga penjaga reinkarnasi. Waktu seolah berhenti sejenak. Momen selanjutnya, klik, 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 gerakan ketiga penjaga reinkarnasi itu membeku secara bersamaan. Mereka menunduk melihat tubuh mereka dan melihat retakan abu-abu tipis yang membentang dari dahi hingga perut mereka. Kemudian, retakan itu semakin melebar. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiga penjaga reinkarnasi yang sangat kuat, setara dengan peringkat kedua alam abadi atas,
meledak secara bersamaan. Itu bukanlah ledakan, melainkan, seperti patung pasir yang lapuk, ia hancur menjadi bintik-bintik cahaya abu putih yang tak terhitung jumlahnya. Bintik-bintik ini kemudian dimusnahkan sepenuhnya oleh kekuatan kekacauan yang tak terlihat, bahkan tidak menyisakan setitik debu pun. Kesunyian, keheningan yang mencekam. Di dalam dan di luar gerbang gunung, puluhan ribu kultivator, termasuk para tetua dari Aula Jalan Jahat dan Jin Buhuan serta yang lainnya, semuanya membuka mulut lebar-lebar, tetapi tidak dapat mengeluarkan suara. 3 boneka di peringkat kedua alam abadi atas, begitu saja, hilang. 1 langkah. Tidak, itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai gerakan, itu hanya gesekan biasa. Tingkat kekuatan ini sebenarnya yang mana? Peringkat ketiga alam abadi atas. Peringkat keempat, atau bahkan lebih tinggi. Ekspresi wajah Zhan E dan Sue Yuming membeku sepenuhnya, dari terkejut menjadi ngeri, dan kemudian menjadi ketakutan yang tak terkendali. Mereka akhirnya mengerti maksud Chen Ping dengan, ini bisa berakhir sekarang. Ini bukanlah kesombongan, melainkan pernyataan fakta. Sekarang giliranmu. Chen Ping mengalihkan pandangannya ke arah kedua pria itu, matanya masih tenang, tetapi terasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Blood Netherworld meraung histeris. Kau pasti menggunakan sihir jahat. Kau mempermainkanku. Matilah. Dia menjadi benar-benar gila, tidak lagi peduli dengan luka-lukanya, dan mengerahkan 70% dari 9 seni iblis nether yang telah pulih hingga batas maksimalnya. 9 alam bawah, 10.000 hantu melahap surgal. Gemuruh. Di belakang Sue Yuming, bayangan gelap dari alam bawah terbentang, dari mana sosok-sosok hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya muncul, mengeluarkan lolongan yang menyayat hati, dan menyerbu ke arah Chen Ping. Setiap sosok hantu mengandung kekuatan mengerikan yang mengikis jiwa dan melahap kekuatan hidup. Ini adalah kartu truf Sue Yuming. Begitu digunakan, dia juga akan menderita akibatnya, tetapi dia tidak peduli saat ini. Pada saat yang sama, Zhan E menyadari bahwa dia berada di persimpangan kritis antara hidup dan mati dan tidak berani menahan diri sedikit pun. Reinkarnasi dan nirvana, semua fenomena kembali kepada ketiadaan. Dia membuat segel tangan, dan bayangan gerbang reinkarnasi di belakangnya bergetar hebat, menyemburkan sejumlah besar energi reinkarnasi berwarna abu putih. Energi reinkarnasi ini mengembun menjadi bola mata besar berwarna abu putih di depannya. Bola mata itu terbuka, dan seberkas cahaya penghancur yang mengandung makna sebenarnya dari pemusnahan dan kembali ke ketiadaan melesat ke arah Chen Ping. Kemaria pun ia lewat, bahkan ruang angkasa itu sendiri mulai membusuk dan runtuh. 2 ahli alam abadi yang perkasa melancarkan serangan putus asa, jauh melampaui kekuatan gabungan dari 3 penjaga reinkarnasi sebelumnya. Langit dan bumi berubah warna, matahari dan bulan kehilangan cahayanya, dan seluruh puncak samsara bergetar. Menghadapi serangan dahsyat ini, Chen Ping akhirnya menjadi serius. Dia melangkah maju, hanya 1 langkah, berdengung. Berpusat padanya, sebuah area abu-abu dengan diameter 100 kaki tiba-tiba terbentang. Di dalam wilayah tersebut, energi kacau mengalir, bumi, api, air, dan angin berevolusi, kelima elemen berputar dan lenyap, dan bayangan naga emas pucat melayang dan melantunkan mantra. Ini bukan sekadar domain pelindung biasa, melainkan dunia kacau, mini yang baru lahir. Ini adalah kekuatan ilahi tertinggi, alam kekacauan yang tercatat dalam pemurnian ki sejati dari kekacauan. Primordial, meskipun masih dalam bentuk yang sangat sederhana, keunggulan inherennya jauh melampaui para immortal biasa.
Sosok-sosok gaib yang tak terhitung jumlahnya bergegas memasuki alam yang kacau, seperti ngengat yang tertarik pada api, dan seketika tercabik-cabik serta diasimilasi oleh energi kekacauan, menjadi nutrisi bagi pertumbuhan alam tersebut. Berkas cahaya yang mewujudkan reinkarnasi dan pemusnahan melesat ke alam tersebut, tetapi hanya menyebabkan alam itu sedikit bergelombang sebelum dengan cepat terurai oleh siklus 5 elemen, dimurnikan oleh api sejati dari api bumi, dan dilahap oleh energi kacau. Sekarang giliran saya, suara Chen Ping bergema di alam itu, setenang biasanya. Dia mengangkat tangan kanannya, jari telunjuk dan jari tengahnya disatukan, dan menunjuk ke udara ke arah tempat Sue Yuming dan Zhan E berada. Kekacauan kembali ke satu. Di ujung jari, setitik cahaya abu-abu mengembun. Itu bukanlah cahaya abu-abu biasa, melainkan kekuatan primordial kekacauan yang terkonsentrasi hingga ekstrim, yang mengandung kekuatan besar untuk menciptakan dunia dan mengembangkan segala sesuatu, serta kekuatan penghancuran untuk kembali ke kekacauan dan memusnahkan segalanya. Cahaya abu-abu itu meninggalkan ujung jarinya tanpa suara. Namun kemanapun lewat, ruang angkasa berubah menjadi kehampaan, menampakkan kegelapan tanpa dasar di baliknya. Waktu berputar di sekelilingnya, cahaya ditelan olehnya, dan bahkan hukum alam pun gemetar di hadapannya. Pupil mata Sue Yuming dan Zhan E menyempit hingga ukuran maksimal, bayangan kematian menyelimuti seluruh tubuh mereka. Mereka dengan panik mengaktifkan semua pertahanan mereka, perisal 9 iblis dunia bawah, penghalang reinkarnasi, harta sihir kelahiran mereka, lapisan demi lapisan cahaya spiritual pelindung bersinar seolah-olah tanpa biaya. Namun, dalam menghadapi penyatuan kekacauan, semua upaya menjadi sia-sia. Engah, suara yang ringan dan lembut. Cahaya abu-abu itu menembus semua pertahanan, seperti pisau panas menembus mentega, tanpa halangan apapun. Kemudian, memasuki alis Sue Yuming, melewati bagian belakang kepalanya, dan melesat ke dada Zhan E, lalu keluar dari belakang. Waktu seolah berhenti. Kegilaan, keganasan, dan ketakutan di wajah Sue Yuming semuanya membeku. Dia menunduk melihat dadanya, di mana tidak ada luka, tetapi bintik abu-abu kecil dengan cepat menyebar di antara alisnya. Kemanapun titik abu-abu itu lewat, tubuh fisiknya, jiwa iblisnya, kekuatan sihimnya, vitalitasnya, semuanya secara permanen, kembali menjadi ketiadaan, berubah menjadi energi kacau yang paling purba. Tidak, itu, mungkin, berhasil mengucapkan 3 kata, dan tubuhnya mulai berubah menjadi abu sedikit demi sedikit dari kepala hingga kaki, hanyut terbawa angin. Patriark Istana 9 Neter, seorang ahli peringkat keempat di alam abadi atas, Sue Yuming, telah gugur. Baik tubuh maupun jiwa telah hancur. Orang yang duduk di sebelahnya, Zhan, berada dalam kondisi yang bahkan lebih menyedihkan. Saat cahaya abu-abu menembus dadanya, teknik reinkarnasi di dalam tubuhnya secara otomatis aktif, berusaha untuk melawan dan mengubah energi reinkarnasi. Namun hal ini justru mempercepat kematiannya. Kekuatan kacau dan energi reinkarnasi bertabrakan dan saling menghancurkan, menyebabkan kekuatan di dalam tubuhnya menjadi benar-benar tak terkendali. Ah! Zhan E mengeluarkan jeritan melengking yang tidak manusiawi, tubuhnya membengkak seolah-olah sedang dipompa, aliran udara abu putih yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di bawah kulitnya, dan darah busuk bercampur dengan pecahan organ dalam menyembur dari 7 lubang tubuhnya. Landasan reinkarnasinya sedang terkikis dan dihancurkan dari sumbernya oleh kekuatan kekacauan. Chen Ping melangkah maju dan tiba di depan Zhan E, menarik domain kekacauan ke dalam tubuhnya. Dia mengulurkan tangan dan menekan ke bawah, dan sebuah kekuatan lembut dan kacau untuk sementara menstabilkan tubuh Zhan E, yang berada di ambang kehancuran.
Apakah roh-roh klan Hu masih hidup? Chen Ping menatap mata Zhan He, suaranya sedingin es. Zhan He telah benar-benar ambruk saat ini. Kultivasinya telah hancur total, kekuatan hidupnya telah terkuras, dan dia hanya tinggal memiliki napas terakhirnya. Dia tertawa getir, matanya dipenuhi kebencian dan kegilaan, klan Hu. Hahaha, jiwa-jiwa semut itu sudah lama diambil oleh sang guru. Mau cari mereka di gerbang reinkarnasi. Namun, begitu kau memasuki gerbang reinkarnasi, kau akan menjadi seperti mereka, boneka. Hahaha, tawa itu tiba-tiba berhenti. Tatapan Chen Ping menjadi dingin. Dia berhenti berbicara dan mengarahkan jarinya seperti pedang, membuat tebasan ringan. Tertawa, kepala Zhan He terlempar ke udara, sementara tubuhnya yang tanpa kepala jatuh dari langit. Bahkan dalam kematian pun, dia tetap mengenakan senyum bengkok dan gila itu. Penguasa Aula Jalan Jahat, Zhan He, seorang dewa tingkat atas peringkat ketiga, telah gugur. Kesunyian, di dalam dan di luar gerbang gunung, terdapat keheningan yang mencekam. Puluhan ribu kultivator yang telah berjanji setia kepada Aula Jalan Jahat menatap kosong ke arah dua keping abu yang perlahan menghilang di udara dan mayat tanpa kepala yang jatuh, lalu menatap sosok muda yang berdiri di udara dengan jubahnya berkibar, pikirannya benar-benar kosong. Mati, dua immortal yang sangat kuat, pemimpin dari Evil Path Hall dan Nine Nether Palace, mati begitu saja. Dia dengan mudah dihancurkan sampai mati oleh seorang pemuda di tingkat ketujuh alam dewa abadi, semudah menghancurkan dua semut. Ini bukan pertempuran, ini pembantaian. Itu adalah kekalahan telak. Ini adalah serangan pengurangan dimensi yang berada pada level yang sama sekali berbeda. Tidak jelas siapa yang pertama kali berlutut, tetapi kemudian, seperti domino yang tumbang, puluhan ribu kultivator di luar gerbang gunung berlutut serentak. Banyak orang yang sangat ketakutan sehingga mereka buang air kecil dan buang air besar, dan seluruh tubuh mereka gemetar seperti daun. Ampuni aku, senior, ampuni aku. Kami dipaksa melakukan ini oleh kuil Jalan Jahat. Kami bersedia bertobat dan berubah. Kumohon, Pak, kasihanilah kami. Kumohon, Pak, kasihanilah kami. Tangisan dan permohonan belas kasihan memenuhi udara. Para tetua yang tersisa di Aula Jalan Jahat berwajah pucat pasi, beberapa jatuh ke tanah, sementara yang lain diam-diam menyelinap pergi, mencoba melarikan diri dari tempat mengerikan ini. Jin Buhuan, Li Baichuan, Du Guao, dan yang lainnya akhirnya pulih dari keterkejutan yang luar biasa. Mereka memperhatikan sosok Chen Ping yang menjauh dengan ekspresi yang sangat kompleks. Ada rasa kaget, kagum, gembira, dan perasaan disorientasi yang aneh. Sekitar sebulan yang lalu, pemuda ini membutuhkan perlindungan mereka, dan leluhur api bumi harus mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkannya. Namun kini, ia berdiri di puncak surga ke-12, dengan mudah membunuh para raksasa yang hanya bisa mereka pandangi. Kecepatan peningkatan dan kekuatan yang menakutkan ini benar-benar melampaui pemahaman mereka. Raja Iblis Awan Merah terbang ke sisi Chen Ping, memandang para kultivator yang berlutut di bawah, dan menyeringal, apa yang harus kita lakukan dengan mereka yang masih ragu-ragu ini? Tatapan Chen Ping menyapu area di bawahnya, matanya acuh tak acuh, dalangnya telah dieksekusi, dan mereka yang dipaksa akan diampuni. Mereka yang bersedia bertobat akan dihapus teknik kultivasinya yang terkait dengan gerbang reinkarnasi dan akan diusir dari pegunungan dunia bawah. Mereka yang melawan akan dibunuh tanpa ampun. Suaranya tidak keras, tetapi terdengar jelas di telinga semua orang, seperti sebuah ketetapan ilahi. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa saya, Pak. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa saya, Pak.
Puluhan ribu petani seolah-olah telah diberi pengampunan, dan mereka berulang kali bersujud. Chen Ping mengabaikan mereka dan malah mengalihkan pandangannya ke puncak Gunung Samsara, ke altar Samsara yang sangat besar, dan di atas altar, kebayangan ilusi gerbang samsara yang telah berfluktuasi hebat karena jatuhnya Zan E tetapi belum menghilang. Gerbang reinkarnasi, jiwa klan Hu. Dia bergumam sendiri, dengan kilatan dingin di matanya. Membunuh Zan E dan Sue Yuming hanyalah langkah pertama dalam balas dendam. Dalang sebenarnya di balik semua ini, gerbang reinkarnasi yang menyeramkan, dan yang disebut penguasa. Reinkarnasi di baliknya, adalah target utama. Selain itu, jiwa klan Hu harus direbut kembali. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, menekan niat membunuh dan desakan yang ada di hatinya. Dia tahu bahwa gerbang reinkarnasi melibatkan hukum-hukum fundamental dunia ini, dan tidak dapat diprediksi. Dengan kekuatannya saat ini, akan gegabah untuk terburu-buru masuk. Diperlukan lebih banyak persiapan, pemahaman yang lebih mendalam tentang manual pemurnian ki primordial, dan alam kekacauan perlu dikembangkan ke tingkat yang lebih tinggi. Namun hari itu tidak terlalu jauh lagi. Dia berbalik dan menatap Jin Buhuan dan yang lainnya yang masih terkejut, senyum tipis teruk di wajahnya. Para senior, istana jalan jahat telah dihancurkan, dan situasi di surga ke-12 harus dirombak. Jin Buhuan menarik napas dalam-dalam, menekan gejolak di hatinya, dan dengan hikmat menangkupkan kedua tangannya. Saudara Taois Chen Ping, tidak, senior Chen Ping. Mulai hari ini, 12 langit akan menghormati Anda. Kami bersedia mengikuti Anda, senior, untuk memulihkan ketertiban dan membasmi kejahatan yang tersisa. Li Baichuan, Du Guao, dan yang lainnya juga membungkuk dalam-dalam, mengungkapkan kekaguman tulus mereka. Chen Ping menggelengkan kepalanya, tidak perlu gelar senior. Aku tetap Chen Ping. Masa depan surga ke-12 masih membutuhkan perlindungan bersama dari semua orang. Dia menatap ke kejauhan, matanya seolah menembus lapisan kehampaan, mengungkapkan dunia yang lebih luas. Aku akan pergi ke gerbang reinkarnasi untuk menemukan penguasa reinkarnasi. Chen Ping memutuskan untuk pergi sendiri ke gerbang reinkarnasi untuk melihat seperti apa sebenarnya penguasa reinkarnasi itu.